Roma 8:6-11 judul, Dia yang ada dalam daging 6. Sebab keinginan daging adalah kematian, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Keinginan daging adalah permusuhan terhadap Tuhan. Karena ia tidak tunduk pada hukum Tuhan dan tidak mampu melakukannya. 8. Manusia yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. 9. Kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu, barang siapa tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10. Dan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh ini mati karena dosa, tetapi roh hidup karena kebenaran. 11. Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Dalam pasal ini, Rasul Paulus membandingkan mereka yang hidup dalam daging dengan mereka yang hatinya berdiam di dalam roh Kristus. Secara khusus, ayat ini menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kata daging yang disebutkan oleh Rasul Paulus adalah ungkapan yang merujuk pada mereka yang belum dilahirkan kembali. Mereka yang menolak Injil Kristus dan bersikeras untuk hidup menurut nafsu mereka sendiri. Dalam konteks yang sama, istilah mereka yang hidup dalam daging yang disebutkan dalam teks merujuk pada mereka yang menolak untuk percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan duniawi. Sebaliknya, ungkapan keberadaan roh menunjuk pada orang yang percaya kepada Kristus dan dibenarkan. Dalam konteks ini, mari kita melihat bagaimana Paulus menggambarkan mereka yang menjadi milik daging. 1. Ini adalah pemikiran manusia secara jasmani. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menjelaskan bahwa perbuatan daging adalah percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, ilmu sihir, perselisihan, iri hati, kemarahan, pertikaian, iri hati, pesta pora, dan kemabukan. Galatia pukul 5:19-21. Sekarang perbuatan daging sudah jelas, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan, iri hati, murka, pertikaian, perpecahan, ajaran sesat, iri hati, mabuk-mabukan, pesta pora, dan hal-hal yang sama. Aku memperingatkan kamu, seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Selain itu, dalam suratnya kepada gereja di Kolose, ia menunjukkan bahwa perbuatan manusia di bumi adalah percabulan, kenajisan, keserakahan, nafsu jahat, dan keserakahan. Kolose 3:5. Karena itu matilah bagian-bagianmu yang ada di bumi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, dan ketamakan adalah penyembahan berhala. Roh Kudus tidak dapat berdiam di dalam hati orang-orang yang mengejar hal-hal ini. Selain itu, karena hal ini, mereka tidak mampu mengendalikan nafsu jahat mereka, sehingga mereka melakukan lebih banyak kejahatan lagi, mengulangi lingkaran setan yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran. Alasan mengapa roh Tuhan tidak dapat berdiam di dalam hati mereka adalah karena hati mereka keras dan mereka menolak firman Tuhan. Roma pukul 1:28. Dan karena mereka mulai melekat pada Allah dalam pengetahuan mereka, maka ia membiarkan mereka berpikiran bejat, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi mereka. Patokan yang membedakan antara yang bersifat daging dan yang bersifat roh adalah buah perbuatannya. Mereka yang berada dalam daging mengikuti nafsu dan sifat dosa mereka sendiri dan berulang kali melakukan perbuatan jahat yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Orang yang rohani bertindak untuk menyenangkan Tuhan dan orang lain.
Oleh karena itu, mereka yang menyimpan roh Tuhan di dalam hatinya hidup demi kepentingan orang lain. Juga, melalui tindakan seperti itu, engkau akan menerima pujian di hadapan Tuhan dan manusia. Sebaliknya, karena kita bertindak menurut daging, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri tetapi juga orang lain. Pada akhirnya, masalah yang lebih besar adalah mereka yang menjadi milik daging tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menyakiti dan membuat orang lain tersandung. Dalam hal ini, umat Kristiani hendaknya selalu merenungkan tindakannya dan waspada. 2. Inilah kesudahan orang-orang yang hidup dalam daging. Akhir dari mereka yang hidup dalam daging adalah kematian kekal. Mereka berada di bawah murka Allah. Kolose 3:6. Oleh karena itulah murka Allah datang. Mereka kehilangan hak untuk mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus pukul 15:50. Hal ini kukatakan kepadamu, saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Namun yang lebih penting adalah mereka yang menolak Tuhan tidak menyadari nasibnya sendiri. Disinilah penginjilan terhadap orang-orang percaya menjadi perlu. Jika umat Kristiani benar-benar memikirkan tentang penghakiman yang keras di akhir zaman, mereka seharusnya bisa merasakan belas kasihan dan rasa sakit terhadap orang-orang yang tidak beriman secara duniawi. Jika Anda mengetahui nasib orang-orang kafir namun tidak mengasihani atau menawarkan jalan hidup kepada mereka, tidak mungkin Anda bisa terhindar dari teguran Tuhan. Orang percaya harus selalu ingat bahwa dahulu, sebelum menerima Kristus, mereka hidup menurut keinginan dagingnya. Pada saat yang sama, Anda harus menahan diri dan bersabar untuk mencegah hal seperti itu muncul lagi dalam diri Anda. Lalu kita harus meneriakkan kebenaran kepada orang lain. 3. Kristiani dan penyucian. Hanya karena Anda menerima Injil Kristus dan menerima keselamatan tidak berarti keselamatan telah dicapai sepenuhnya. Jika Anda percaya kepada Kristus dan dilahirkan kembali, kehidupan baru dimulai sejak saat itu. Kehidupan tersebut terkadang sulit dan menyakitkan, namun hanya melalui proses itulah seseorang dapat mencapai kedewasaan Kristus. Rasul Paulus memperkenalkan buah-buah yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya sebagai kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Kehidupan kita haruslah kehidupan yang menghasilkan buah-buah ini. Karena kita masih mempunyai tubuh jasmani, terkadang kita melakukan kesalahan dan mengembara. Namun melalui proses itu, orang percaya bertumbuh. Ini karena Roh Kudus mengatur kehidupan orang percaya dan membimbingnya ke jalan yang benar. Ketika orang Kristen mengambil jalan yang salah, Tuhan menegur mereka dan terkadang memberi mereka kesengsaraan. Namun, kesulitan-kesulitan ini berperan dalam membuat kita meninggalkan keinginan daging dan sifat berdosa kita dan bergantung pada Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya hendaknya bersyukur atas teguran Tuhan. Namun, kehidupan Kristen juga memerlukan usaha yang disengaja dari individu. Anda harus bisa mengendalikan nafsu dan keserakahan dalam diri Anda yang muncul dari waktu ke waktu. Ketika bimbingan Tuhan dan upaya orang percaya digabungkan dengan cara ini, keinginan daging dikendalikan dan buah Roh Kudus dihasilkan secara melimpah. Roma 8:6-11 judul, Dia yang ada dalam daging 1. Ini adalah pemikiran manusia secara jasmani. 2. Inilah kesudahan orang-orang yang hidup dalam daging. 3. Kristiani dan penyucian. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, saya orang berdosa. Saya percaya kepada Tuhan yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan bangkit.
Tuhan merencanakan keselamatan. Yesus menyelesaikan keselamatan. Roh Kudus menuntun pada keselamatan. Saya percaya kepada Allah Bapa, Yesus Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.